Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Landari. Saya akan mereview sedikit materi mengenai bank dan lembaga keuangan lainnya. Berbicara mengenai lembaga keuangan, tentu kita harus mengambil dulu materi mengenai pasar keuangan. Pasar keuangan ini terjadi akibat adanya pertemuan dari pemilik dana dengan peminjam dana. Artinya, dari transaksi ini akan menghasilkan sebuah keuntungan untuk kedua belah pihak. Transaksi ini terjadi bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Artinya, jika dilakukan secara langsung, itu pemilik dana akan bertemu langsung dengan peminjam dana. Dan jika dilakukan secara tidak langsung, maka peminjam dana atau pemilik dana bisa melakukannya melalui lembaga keuangan. Adapun beberapa manfaat dari lembaga keuangan, yang pertama yaitu mengikis ongkos transaksi, yang kedua mengurangi biaya transaksi, yang ketiga memperlancar aliran dana, yang tentunya ini akan berujung kepada pertumbuhan ekonomi. Tetapi tidak dipungkiri juga ini akan berdampak kepada pelaku ekonomi dari sisi informasi estimasi dan dari sisi jatuh tempo. Tentu ini akan menjadi sebuah ancaman untuk lembaga keuangan. Nah, ancaman lembaga keuangan ini akan berdampak lagi untuk sistem keuangan dan untuk pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mengikis ancaman ini diperlukannya intervensi dari pemerintah dalam sistem keuangan melalui obligasi. Berbicara aliran dana, pemilik dana itu adalah berbicara aliran dana yang pertama dari pemilik dana dan peminjam dana. Nah, pemilik dana itu juga tidak dipungkiri akan mengalami namanya tidak produktivitas, dikarenakan mereka memiliki dana, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan keuntungan dalam berinvestasi. Yang kedua, dari pihak peminjam dana memerlukan biaya untuk merelasikan investasi tersebut, karena menurut mereka itu ekualitas yang sangat tinggi untuk saat ini. Nah, adapun manfaat dari aliran dana, yang pertama itu untuk mendorong investasi kita untuk meningkatkan produksi dan konsumsi. Artinya ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi pasar keuangan. Klasifikasi pasar keuangan itu ada 4. Yang pertama itu berdasarkan jatuh tempo, yang kedua itu berdasarkan prioritas pengembalian, yang ketiga itu berdasarkan urutan transaksi, yang keempat berdasarkan organisasi pasar. Kita akan membahas yang pertama yaitu berdasarkan jatuh tempo. Nah, berdasarkan jatuh tempo itu ada namanya pasar uang dan pasar modal, di mana pasar uang ini jatuh temponya itu biasanya di bawah atau kurang dari 1 tahun. Sedangkan pasar modal jatuh temponya itu di atas lebih dari 1 tahun. Yang kedua, kita akan membahas mengenai klasifikasi pasar keuangan berdasarkan prioritas pengembalian, yang yaitu pasar obligasi dan pasar ekuitas. Pasar obligasi ini di mana tidak memulangkan terlebih dahulu karena adanya resiko transfer resiko. Yang kedua yaitu pasar ekuitas tidak memungkinkan pengembaliannya lebih tinggi dari pasar obligasi. Yang ketiga yaitu klasifikasi pasar keuangan yang ketiga yaitu berdasarkan urutan transaksi, yaitu pasar sekunder dan pasar primer. Nah, pasar primer ini merupakan pasar yang tidak publik lagi, sedangkan pasar sekunder itu merupakan pasar yang publik, artinya semua orang bisa mengetahuinya. Yang keempat yaitu klasifikasinya adalah
berdasarkan organisasi pasar. Yang pertama yaitu bursa dan non-bursa. Bursa ini pasar di mana kita semua itu tahu adanya suatu kegiatan keuangan, lembaga keuangan, dan tidak artinya ini publik, tetapi dia hanya di suatu tempat saja. Sedangkan pasar non bursa itu sebaliknya, kita menemukan atau mendapatkan informasi tersebut melalui dealer atau melalui orang yang bekerja sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas namanya informasi estimasi yang mengakibatkan atau penyebab dari timbulnya biaya transaksi. Itu akan memiliki dampak buruk, dan dampak buruknya ada dua, setelah dan sebelum transaksi. Jika sebelum transaksi itu akan menimbulkan namanya kerugian, di mana sebagai contoh kita membeli mobil dan kita itu belum tahu mobil itu baru atau bekas. Yang kedua, setelah transaksi itu namanya bahaya moral, di mana biasanya pemilik modal atau yang meminjamkan dana, pemilik dana akan meminjamkan dana tersebut untuk orang-orang yang memiliki risiko yang lebih tinggi. Artinya nantinya returnnya itu akan kembali tinggi juga. Kemudian kita akan membahas mengenai perantara lembaga keuangan. Yang pertama itu dari lembaga keuangan simpanan, yang kedua dari kontraktual saving institusi, yang ketiga itu perantara investasi. Nah, adapun bentuk-bentuk peminjaman keuangan negara luar itu melalui obligasi asing. Nah, yang selanjutnya terakhir ada mengenai tentang bentuk aplikasi sistem ekonomi. Yang pertama itu adalah untuk menyediakan informasi kepada khayal publik. Yang kedua untuk menjaga kesehatan sistem ekonomi. Yang ketiga itu untuk meningkatkan kemampuan otoritas moneter. Yang terakhir adalah untuk meningkatkan gairah kepemilikan rumah. Sekian. Baik dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.